Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai penanganan, penyimpanan, dan pengiriman sampel darah hasil dari flebotomi ya di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM. Nah, kita simak materinya sebagai berikut. Semoga banyak memberi manfaat bagi teman-teman. Dan juga teman-teman selalu sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki yang halal dan banyak sekali. Oke, lanjut kita ke penanganan sampel darah. Nah, ini. Penanganan sampel darah itu merupakan hal yang penting sekali dalam pelayanan di laboratorium. Karena hal ini menjamin kualitas hasil tes yang dilakukan berupa output hasil laboratorium yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien atau klinisi itu memang representatif sesuai dengan kondisi pasien dan ini juga menaikkan istilahnya kepuasan pelanggan terhadap laboratorium. Nah, ini mencakup secara umum, ya kan, ada juga secara khusus penanganan sampel ini. Oke, kita bahas dulu yang secara umumnya. Penanganan sampel secara umum. Pertama, kita lihat label dulu. Nah, label sesuai dengan formulir permintaan yaitu mencakup tanggal permintaan, tanggal dan jam pengambilan sampel, ID pasien, ID pengirim, diagnosis, kemudian jenis obat nanti yang dipakai, kemudian jenis spesimennya, lokasi, volume, tes yang diminta, nama pengambil sampel, kemudian ada juga media bila untuk bakteri ya, biakan bakteri. Kemudian yang kedua, penerimaan sampel. Ini maksudnya adalah untuk mencocokkan sampel sesuai dengan formulir permintaan. Lalu yang ketiga, kontaminasi. Hindari kontaminasi ya dengan cara menyimpan dalam botol atau tabung yang tertutup rapat. Nah, sudah. Sekarang kita pindah lanjut ke yang keempat. Persyaratan wadah penampungan. Nah, penggunaan tabung vakum, misalnya jenis vakum container, disesuaikan dengan warna tabung. Kita melihat dari warna merah itu plain, artinya tanpa aditif atau tanpa antikoagulan. Kemudian warna ungu itu K2, K3, Na2-EDTA. Cuma banyaknya adalah K2 dan K3 EDTA. Lalu warna biru itu adalah natrium sitrat untuk hemostasis. Hijau itu natrium, kalium, litium, heparin, nanti tergantung, tapi biasanya paling banyak adalah litium heparin. Sementara abu-abu itu adalah anti glikolisis. Isinya pasti ada fluorida, yaitu NaF nanti ya. Mungkin ditambah dengan oksalat atau iodoasetat juga. Ini iodoasetat juga sama berfungsi sama dalam hal untuk anti glikolisis ya. Nah, ini. Kemudian warna kuning ini adalah yang warna untuk steril dan warna merah hitam itu ada separator gel. Nah, ini ada juga yang kuning tua ya, itu ada juga mengandung separator gel. Kemudian kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Pengiriman sampel. Ya kan? Nah, dibuat berita acara dengan mencantumkan identitas sampel, ya kan? Nah, ini. Lalu bagian luar paket harus diberi peringatan agar bahan bisa ditangani dengan khusus dan hati-hati. Misalnya tambah situ fragil, kan mudah rusak atau mudah pecah. Lalu di situ ada dikatakan misalnya biohazard. Nah, ini penting. Kemudian kita masuk ke penanganan sampel untuk hematologi dulu kita bahas. Pertama, penampungan sampel. Nah, sampelnya ditampung bagaimana? Nah, antikoagulan yang dipakai adalah K3-EDTA atau K2-EDTA.
Perbandingan antikoagulan dengan darah harus sesuai. Jadi sesuai dalam artian sesuai dengan daya isap vakumnya. Misalnya 22 ml, jadi 2 ml juga darahnya yang diisapnya. Lanjut, bila darah berlebihan, mikrotrombi jadi hitung trombosit akan menurun. Ya, seperti itu bila berlebihan darahnya. Artinya antikoagulannya kurang, maka akan terjadi aktivasi faal hemostasis ya. Trombosit akan berkurang. Namun kebalikannya, bila darahnya kurang, eritrosit mengkerut sehingga nilai hematokrit turun, MCP turun, KHR turun naik karena kelebihan antikoagulan. Kelebihan antikoagulan menyebabkan larutannya seolah-olah seperti hipertonik ya, eritrosit mengkerut. Kemudian tabung vakum itu hindari kadaluarsa, jangan gunakan yang kadaluarsa. Oke, kita pindah masuk ke selanjutnya yaitu penyimpanan sampel. Darah dengan K3-EDTA yang ditunda dapat disimpan di lemari es suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam ya, bisa disimpan ya. Nah, tapi biar bagaimanapun darah simpan itu tidak baik. Yang paling bagus adalah darah yang baru atau yang segar. Kita masuk ke pengiriman sampel. Sampel yang akan dikirim ke laboratorium harus disertai formulir permintaan yang diisi lengkap supaya jelas maksud tujuan pemeriksaannya apa saja. Lalu perhatikan apakah bahan tes memenuhi syarat. Jadi perhatikan ya. Nah, ini. Kita pindah ke penanganan sampel untuk tes kimia atau serologi. Kita berpindah dari hematologi sekarang ke kimia. Penampungan sampel dulu. Setiap penampungan sampel harus diberi label yang benar dan sesuai. Kemudian sentrifugasinya bagaimana? Selang waktu antara pengambilan darah dan pemisahan serum atau plasma sampai analitik tidak boleh terlalu lama, biasanya 1-2 jam. Jadi diambil darah maksimal 2 jam itu sudah harus diperiksa ya spesimen darahnya untuk kimia dan serologi. Idealnya sih 1 jam atau kurang dari 1 jam yang paling terbaik. Kemudian kita pindah lagi. Sampel serum dan plasma tidak berbeda signifikan apabila menggunakan serum dan plasma. Tapi tetap menjadi protokol utama bahwa serumlah yang paling terbaik untuk pemeriksaan kimia klinik. Kemudian keuntungan plasma yaitu bahaya hemolisis lebih kecil karena darah tidak mengalami kerusakan atau gangguan pada sistem eritrosit. Dan sentrifugasi lebih cepat. Artinya kalau kita plasma itu perlu waktu sekitar 20 menit ditambah sentrifus 5 menit jadi 25 menit untuk mendapatkannya. Kalau plasma ini jadi sekitar 2 menit sampai dengan 5 menit saja untuk mendapatkan plasma sudah dapat kita dengan sentrifugasi. Tidak perlu menunggu lama karena setelah dicampur bisa sentrifus langsung. Kemudian setelah pembuatan serum atau plasma, periksa hemolisis ikterik keruh oleh karena dapat mempengaruhi pengukuran atau hasil. Cek warnanya dari serum atau plasma. Mungkin agak kemerah-merahan karena hemolisis atau warnanya kuning kecoklatan itu karena ikterus atau keruh putih itu karena klifit yang meningkat. Lalu itu untuk koreksi kesalahan digunakan nanti belangko sampel, yaitu nanti belangko yang hemolisis, belangko ikterus dengan belangko yang keruh. Kita pindah langsung ke lanjutnya yaitu penyimpanan sampel. Sampel yang tidak segera diperiksa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi maksudnya di sini adalah sampelnya ya, nah, terutama serum atau plasmanya. Faktor yang perlu diperhatikan selama penyimpanan adalah glikolisis.
Karena sampel yang masih belum dipisahkan dengan sel darah itu akan berkurang kadar glukosanya oleh karena sel leukosit dan sel eritrosit mampu memanfaatkan glukosa untuk proses glikolisis. Juga dilihat sinar matahari ini akan merusak bilirubin, kemudian menguapkan akan menaikkan kadar seluruh komponen dan stabilitas analit juga. Itu penting ya. Lalu pengiriman sampel kita bahas. Hindari panas atau dingin yang kuat. Sinar matahari atau tekanan udara yang kurang. Ini mempengaruhi spesimen ya. Kemudian kita pindah selanjutnya di perhatikan. Nah, ini perhatikan ya. Pertama yang perlu diperhatikan, kecepatan. Alat transportasi yang cepat semakin bagus. Jadi kecepatannya yaitu semakin cepat alat transportasi itu yang paling terbaik. Yang kedua, tidak terkena sinar matahari langsung karena akan merusak bilirubin. Yang ketiga, kemasan sesuai dengan syarat keselamatan kerja. Itu pasti ya. Lalu yang nomor 4, diberi label adalah ini barang infeksius atau berbahaya. Ya, ini biohazard ya. Nomor 5, suhu dingin atau gunakan es apabila transportnya cukup lama ya didinginkan. Yang keenam, sampel bisa dibekukan, gunakan es kering, dry ice. 7, perhatikan kualitas transport media. Ini perhatikan ya. Nah, 8, agar tidak rusak, transport media disimpan di lemari es. 9, perhatikan kriteria transport media yang rusak. Nah, ini penting ya untuk memperhatikannya. 10, label wadah sampel harus memuat itu tanggal pengambilan. Yang kedua, identitas pasien atau sampel, juga jenis sampel. Penting ya. Ini dalam kimia klinik atau imunologi serologi. Kita pindah lanjut ke penanganan sampel untuk tes mikrobiologi terkait dengan bahan infeksius. Kita mulai dengan penanganan sampel. Penampungan untuk tes mikrobiologi yang itu pertama, biakan aerob dan haemophilus itu menggunakan BHI broth, Brandt Infusion Broth, BHI ya. Kemudian biakan anaerob menggunakan thioglycolate broth. Nah, ini untuk yang bakteri anaerob ya. Kemudian biakan salmonella menggunakan media empedu, gal kultur. Nah, ini. Lalu lanjut. Perbandingan antara darah dan media 1:10, 5 ml dengan 50 ml. Ini perbandingannya ya, 10 kali perbandingannya. Kita pindah masih di mikrobiologi, kita bahas tentang penyimpanan sampelnya. Penyimpanan dilakukan pada suhu kamar tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Sampel tidak boleh disimpan dalam lemari es. Ini ya tidak boleh ya karena ini mikrobiologi bukan dengan kimia klinik atau hematologi tadi. Untuk pengiriman sampel, sampelnya dikemas dalam 3 lapisan dari dalam keluar, yaitu lapisan pertama, wadah kedap air berisi sampel. Kemudian lapisan kedua, wadah kedap air dengan bantalan absorben untuk mengisi sampel bila bocor karena guncangan. Dan lapisan ketiga, wadah yang melindungi dari pengaruh luar. Jadi 3 lapis ya. Nah, lanjut lagi. Kita masuk di pengiriman sampel. Sampelnya dikirim ya. Pengiriman sampel dengan paket yaitu pertama, sampel dikirim dalam suhu tertentu. Yang kedua, melalui jasa transportasi yang menjamin segera mengantar ke laboratorium penerima. Jadi tanpa menunggu. Jadi begitu di order langsung kirim.
Yang ketiga, laboratorium penerima segera memberitahu pengirim bahwa sampel telah diterima dan segera lakukan tes. Ini diberitahukan sesuai jam tanggal sampainya supaya ada perkiraan berapa lama sampel tadi diproses dalam pengiriman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, supaya ada kejelasan sampelnya tadi tidak terlalu lama ya dikirim atau tidak terlalu lama dalam proses pengiriman. Nah, kita bisa melihat pengepakan bahan infeksius untuk pengiriman pada gambar berikut ini sesuai dengan gambar tadi ya. Nah, 3 lapis ya untuk pengepakannya. Kemudian kita pindah perubahan kuantitatif parameter hematologi pada suhu kamar dan lemari es menggunakan antikoagulan K3-EDTA sebagai berikut. Ini pengaruh-pengaruhnya terhadap parameternya ya, parameter hematologi analyzer. Jumlah leukosit itu pada suhu kamar suhu lemari es itu 4 jam, kalau lemari es 24 jam. Jumlah eritrosit 12 jam, 24 jam. Kemudian hemoglobin 24 jam, 24 jam. Hematokrit suhu kamar 6 jam, kemudian 24 jam lemari es. Ya kan, VR 6 jam, 24 jam sama juga dengan hematokrit. HAR itu suhu kamar 12 jam, lemari es 24 jam. KHR 12 jam, lemari es 24 jam. RDW 20 menit, lemari es 24 jam. Jumlah trombosit suhu kamar 24 jam, lemari es 24 jam. MPV 20 menit suhu kamar, lemari es 20 menit. PDW suhu kamar 20 menit, lemari es 20 menit. Jadi ini kira-kira perubahan kuantitatif parameter hematologinya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya dan bisa memperkirakan bahwa di suhu kamar itu stabilitasnya sangat bervariasi ya tiap sel ya. Dan yang paling mudah berubah adalah yang leukositnya. Oke, teman-teman kita pindah lanjut lagi. Nah, ini terhadap parameter kimia ya. Nah, ini urin 24 jam ini berpengaruh. Ini ada ininya. Kemudian protein, penetapan kuantitatif. Nah, kita lihat di sini SGOT serumnya ya, jenisnya serum, jumlah volumenya. Kemudian wadahnya, maksimum batas penyimpanan 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini adalah anunya. Kemudian untuk mikrobiologi Bordetella-pertussis. Nah, ini kira-kira seperti ini ya untuk teman-teman bisa melihat dan menyimaknya langsung nanti di tabelnya ya, tabel stabilitas masing-masing dan batas penyimpanannya dan persyaratan yang lainnya. Oke, kita pindah ke pengaruh hemolisis dan serum lipemik untuk tiap jenis kimia. Ini ada. Nah, untuk yang diberi tanda silang itu ada gangguan, kalau yang melingkar itu tidak ada gangguan. Jadi dilihat dari acid fosfatase, kemudian alkalin fosfatase, itu hemolisis berpengaruh, si lipemik tidak. Demikian juga amonia itu tidak berpengaruh, bilirubin itu berpengaruh hemolisis, lalu kolesterol berpengaruh hemolisis. Kolinesterase tidak berpengaruh, cover berpengaruh hemolisis. Jadi untuk lipemik ini tidak begitu banyak dipengaruhi ya, kecuali yang pemeriksaannya kreatinin ya yang berpengaruh. Nah, GOT, GPT itu hemolisis juga berpengaruh. Gamma GT juga, alpha HDBDH juga, dan iron. Jadi di sini yang paling banyak berpengaruh adalah hemolisis ketimbang serumnya lipemik. Lanjut lagi kita teman-teman masuk di selanjutnya yaitu ini ada parameter metode hemolisis lipemik. Nah, ini secara garis besarnya yang selain yang tadi LAP itu. Jadi hemolisis mempengaruhi LAP, LDH, fosfolipid, fosfor organik, kemudian total protein dan urea. Sementara uric acid tidak terpengaruh, trigliserida tidak, total lipid tidak. Nah, pengaruhnya total protein juga serum lipemik ya udah juga berpengaruh. Oke, lanjut lagi kita pindah ke stabilitas enzim pada penyimpanan. Nah, bagaimana kita lihat
di tabel berikut ini. Enzim serum disimpan dalam keadaan tertutup minus 20, 2-8, 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Aldolase 15 hari, 5 hari, 2-8 ya kan. Kemudian 20-25, 5 hari. Fosfatase alkali itu minus 27 hari sama 7-7 hari. Fosfatase asam itu minus 20, 6 bulan. Kalau yang lainnya 7 hari, 7 hari. Kolinesterase minus 20 3 bulan, kemudian 2-8 7 hari, 20-25 7 hari. CK dengan aktivator 7 hari minus 20, kemudian 7 hari 2-8 20-25 itu 24 jam. Gamma GT ya 7 hari sama 7 hari semua. GOT, GPT sama. Untuk minus 20 7 hari, 2-8 derajat Celcius 3 hari. Sementara 20-25 derajat Celcius itu 3 hari juga. Sementara LDH minus 20 tidak boleh. 2-8 derajat Celcius itu 3 hari. 20-25 derajat Celcius itu 3 hari. Nah, di sini kita bisa melihat stabilitas enzim dalam serum yang disimpan. Pengaruhnya ya. Oke, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang penanganan dan pengiriman spesimen darah dari hasil plebotomi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Saya Ahmad Le pamit. Bye.